Nah, ulang ngerti kan ya? Ini saya menyesuaikan ya. Melamun mikir, kok duluan yang tidur di kasur hangat ya? Maka ketika bangun dibawalah mimpi ini, ditanyakan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanyakan, maka Rasulullah memberi jawaban yang masya Allah. Jawaban yang Rasul berikan, al-qamaqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, bukankah engkau mengetahui sahabat yang satu lagi hidup 1 tahun lebih lama sehingga ia berjumpa dengan bulan Ramadan dan beribadah di dalamnya? Maka masya Allah, ibadahnya si sahabat ini di bulan Ramadan membuat ia punya pahala yang cukup untuk menyusul pahalanya orang yang mati syahid. Ya, kita dipikir-pikir nanti akan ketemu chef dari Palestina. Wah nih bu, ikut ke sana bu, ngadepinnya ledakan, ngadepinnya tembakan. Tidak semua punya cukup nyali, ya. Tapi dan cita-citanya sama, ada pengen ke surganya Allah. Pakai apa? Kalau kita pengen jujur, sebutkan satu aja sholat kita dari akhir balik sampai detik ini yang yakin itu diterima Allah. Gak bisa jawab ya, saya juga gak tahu. Tobat saya juga gak tahu diterima atau enggak. Sholat saya juga gak tahu diterima apa enggak. Kabar buruknya kan gini, tiap kali kita ibadah, kita gak yakin itu pasti keterima. Tiap kali kita maksiat, gak mungkin malaikat ketiduran, pasti kecatat. Ya, sedangkan dan kita ibadah 5 waktu doang cuma itu di bawah 5 menit ditambah, kadang nambah lebih dari 5 menit bu, gara-gara lupa rakaat. Ya. Alhamdulillah ya. Terus berkata seimbang, bicara seimbang mah nggak bisa tuh. Karena kalau bicaranya seimbang, berarti 12 jam sholat, 12 jam beraktivitas. Mungkin nggak? Enggak. Makanya tapi kabar baiknya, di dalam Islam itu semuanya bisa jadi amal sholih. Seorang suami pergi meninggalkan rumahnya untuk bekerja dengan niatan lillahi ta'ala, hanya untuk menjadi jalan nafkah bagi orang-orang yang disayanginya, yang disayanginya secara halal ya, istri dan anak-anaknya. Karena ada orang untuk yang disayangi secara tidak halal, selingkuhannya gitu ya, pengen dia biayain juga ya. Maka naudzubillah, misalkan umurnya gak nyampe tempat kerjanya, niatnya benar, berangkatnya juga ikutin Nabi kaki kanan dulu, udah baca dulu Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, doa gitu ya. Niat ya Allah, hamba niat mencari nafkah untuk orang-orang yang hamba sayang. Umurnya gak nyampe syahid insyaallah. Jadi amal soleh. Tapi sekali lagi, gak tahu kita yang mana yang terima. Ya. Sedangkan ibadah kan kadang kita ibadah itu kebagi jadi dua, ada yang sah, ada yang diterima. Ada yang sah, ada yang diterima. Sah mah gampang tuh, syarat sama rukun terpenuhi, selesai urusan. Habis main futsal, bapak-bapak masih pakai baju main bolanya, basah oleh keringat, berketek hasilnya, masih ada dekil-dekil bekas rumput gitu. Tapi langsung ambil wudu, langsung sholat. Itu pun sholatnya 5 rakaat. Tapi syarat dan rukun terpenuhi, sah insya Allah. Gugur kewajiban, gak jadi dosa. Diterima, belum tentu. Ya. Sedangkan kita untuk nyampe surganya Allah nih, gak cukup sah doang. Karena sah itu sekedar seri, itu jadi gak jadi dosa lah. Ya. Jadi pahala, nah ini perlu yang diterima oleh Allah. Nah untuk diterima oleh Allah, syaratnya 2, insya Allah semua hafal. 1, niatnya lillahi ta'ala, niatnya benar. 1, niatnya benar. 2, caranya benar. Nah gitu ya bisa ya. Niat benar, cara benar. Niat yang benarnya yang gimana? Karena Allah, nggak bukan karena siapa-siapa. Sholat duhanya bukan karena lagi ada calon mertua ya. Pas lagi jadi imam, biasa pas jadi imam baca sengaja dipanjang-panjangin ya, dimendu-menduin, padahal giliran sholat sendiri di rumah kuliah gitu bisa. Insya Allah ya. Karena kalau misalkan pas lagi sholat ngimamin jemaah, asyams lah 15 ayat, pas sendirian ya lebih panjang, sholat takwir ya, abah ya, abasa
sendirian di rumah sok maka Al-Baqarah sekalian atau juz 1 lah minimal. Sholat sunnahnya Nabi ya, sholat tahajudnya Nabi ya. Beberapa riwayat memang salah satu yang paling luar biasanya Nabi itu satu rakaatnya Al-Baqarah selesai, lanjutin An-Nisa dulu, baru lanjut Ali Imran. Lumayan Bu, 5 juz lebih ya, 100 halaman lebih ya. Atau sependek-pendeknya sholat sunnahnya Nabi, satu rakaatnya itu baca 100 ayat surat Al-Baqarah. 100 ayat surat Al-Baqarah, nggak nyampe 1 juz sih, karena juz 1 itu Al-Fatihah ditambah dari alif lam mim sampai ayat 141 ya, sampai ayat 141, butuh 1 juz. Di juz 2 nya 142 sampai 252, juz 3 nya 253 sampai Ali Imran-nya ayat 93 sih saya ya, koreksi kalau saya salah ya. Tapi gitu ya, insyaallah ya. Nggak tahu mana yang diterima. Yuk, nyampe nih kita di bulan Ramadan. Riwayat itu tadi sampai kepada kita mimpinya Toha. Bismillah ya Allah, mau keterima nih ibadah. Dan gimana lagi cara nyusul orang yang mati syahid pahalanya. Tapi Allah sampai kita di bulan Ramadan. Hanjakal kalau nggak ibadah benar-benar ya. Ya, lebar. Terutama kalau pengen benar-benar keterima, nah ini dia izin mengulang ini ya. Ini udah diposting sebelum, dan kalau nggak salahnya paling banyak ditonton. Ini bercerita Hadi mengingatkan kalau ada yang bangun terjaga di malam hari. Terjaga itu nanti artinya berarti bisa jadi dia begadang Pak ya, belum tidur atau terus kebangun, entah pengen kencing, entah digigit nyamuk, entah kebangun anak-anak pada teriak sahur-sahur gitu ya. Nah kan ini kan Ramadan lebih gampang bangun malamnya, lebih gampang bangun sebelum subuhnya, gara-gara sahur. Yuk jangan makan doang tidur lagi ya. Tapi sebagaimana yang Nabi sampaikan ini, dia terjaga di malam hari, lalu ia duduk dan membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang ini tidak ditambahkan yuhyi wa yumiit ya, jadi langsung diriwayatkan. Setelah wa huwa ala kulli syai'in qadir tambahkan alhamdulillah dulu. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tambah wala haula wala quwwata illa billah. Ditutup dengan Allahumma ghfirli. Hai Allah, ampuni aku. Ya. Dari 6 kutubus sittah, kitab sahih yang 6, Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmizi, Ibnu Majah. Hanya Imam Muslim yang tidak meriwayatkan. Jadi 5 imam yang lain meriwayatkan. Jadi mutawatir, sahih. Terus emang kenapa kok kalau udah baca itu, kata Nabi, kalau dia berdoa akan dikabul. Sok maka yang punya doa ya, yang punya hutang, yang punya hajat, yang menanti keturunan, yang menanti jodoh, ya. Kalau dia bertobat akan diampuni. Nah ini juga maka ya. Sebetulnya walaupun di bulan Ramadan pun ini sebetulnya bisa ya. Cuman nggak cuma di bulan Ramadan aja. Cuman kan lebar, Ramadan udah kepalang sekalian sahur. Kalau di bulan lain kan kita lebih susah bangun sahur. Ya. Kadang bangun tapi nonton Liga Champions, nonton bola. Insyaallah. Yang paling terakhir yang paling keren. Jika dia mengambil wudhu dan sholat, maka sholatnya akan diterima. Ya. Kok sekali lagi apa pentingnya sholatnya diterima? Nih, manusia itu kita berbuat 1000 kebaikan, 1000 kebaikan kita bisa hilang gara-gara satu kesalahan kita. Ingat kalau misalkan ada ibu-ibu lagi ngambek, apa nggak pernah peduli sama aku, seolah-olah ibu teh disiksa bertahun-tahun ya. Gitu nggak Bu? Nggak lah ya, sini mah banyak bersyukur insyaallah. Tapi kalau Allah 1000 kesalahan kita, Allah punya hak mengampuni 1000 lainnya ketika ada satu aja amalan yang Allah ridho. Ya, itu kalau Allah. Mata itu kalau misalkan bukan karena maha penyayangnya Allah, nggak akan ada tuh riwayat seorang wanita tunasusila yang memberi minum seekor anjing.
terus diampuni? Nggak mungkin ada riwayat kayak gitu. Nah kalau mau timbang-timbangan dosa, tentu udah beratan mana? Ya. Tapi Allah punya hak mengabaikan itu semua ketika Allah ridho dengan amalan hamba ini. Ya. Kapan kok supaya Allah makin ridho menerima amalan tersebut? Kalau karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ya, di dalam kitab Al-Hikam, justru tentu harus yang paling ikhlas, ya, paling ikhlas. Cuman kadang gimana caranya paling mudah biar kita ikhlas? Biasanya justru yang kita ikhlas tuh amalannya kecil-kecil, ya, amalannya kecil-kecil itu makin gampang kita ikhlasin. Kayak sedekah 2.000 sama 2 miliar, perbandingannya jauh ya. Tapi 2.000 mah insya Allah mau kepikir, ya. Berarti kan makin kepikiran, makin makin ikhlas ya. Atau misalkan berangkatin satu jemaah jais semuanya diumrohin, masya Allah, ya. Tapi aku dibangga-banggain terus. Perkenalkan, saya Fulan yang telah memberangkatkan kalian umroh. Disebut ya, gitu ya. Insya Allah. Sampai dulu ada parodinya tuh, yang film yang di menjelang buka. Setiap kali disedekah dicatat sama dia, sedekah 10.000, nanti Allah mesti ganti 700 kali lipat. Orang terlanjur kaya katanya ya, Masya Allah. Ya namanya juga ada gelarnya. Tapi Masya Allah, ya, amalan itu bisa jadi gede, bisa jadi baik, bisa jadi besar. Allah satu yang paling krusial niatnya, ya. Maka di dalam kitabnya Imam Nawawi bab nomor 1 ya, itu selalu kebanyakan dari setiap kitabnya adalah hadis yang innama amalu bin niyat. Di hadis Arba'in Nawawi 42 hadis nomor 1-nya yang itu. Kitab Riyadhus Shalihin hadis nomor 1-nya yang itu, bab niat. Saya bukan nakut-nakutin ya, ini ngiyatin kita nih. Niat, bicara niat. Ada kitab tafsirnya Imam Al-Qurtubi. Suka dengar nggak tafsir Al-Qurtubi? Pernah dengar mudah-mudahan minimal ya. Imam Qurtubi itu ketika menjelaskan tentang niat, beliau cerita kayak gini. Beliau bilang kayak gini, kalau ada orang toharoh, tahu toharoh? Entah dia mandi wajib atau bersuci, wudu, dengan niatan untuk mendinginkan badannya. Gesma puasa, panas ya, bentar lagi zuhur nih, sekalian biar adem, habis ini sekalian sholat. Beneran sholat bu, habis itu dia. Tapi kata Imam Qurtubi sekali lagi ya, kalau ada niatan seperti itu belum cukup untuk amalannya diterima sama Allah. Segitu teh beneran wudu, beneran sholat. Ya, kenapa? Karena itu ranahnya ibadah, dan ibadah satu-satunya zat yang layak diibadahi demi Allah, hanya Allah saja. Terus kita campurin ada niatan, baik itu untuk diri sendiri atau untuk siapapun, di situ kita campur. Kata beliau sekali lagi, bisa jadi gak diterima. Ya. Beliau kasih contoh yang lain. Kalau ada orang puasa sunnah dengan niatan, sekalian biar badan sehat, kan kata dokter puasa itu sehat. Beneran puasa, beneran nahan lapar, beneran nahan hawa nafsu, beneran sampai maghrib. Tapi sambil ada niatan pengen sehat, segitu teh pengen sehat. Sama kata Imam Al-Qurtubi, belum cukup untuk diterima Allah. Ya. Dan yang paling keselan beliau bilang kayak gini, ini dalam bahkan dalam bab sholat. Kalau ada orang jadi imam, beliau mengilustrasikan, lalu imam ini ruku. Kalau ruku kan kita jadi kadang bisa kelihatan ada yang baru datang ya, masbuk. Terus orang masbuk, orang masih lari masbuk. Sebetulnya si imam bacanya udah beres, terus dia sengaja ngelama-lamain rukunya biar orang itu sempat masbuk. Ya. Karena kalau dia ikut pas ruku kan orang itu gak usah ulang rakaat. Ya. Lalu dia sengaja melakukan itu dengan niatan agar saudaranya tidak perlu masbuk, tidak perlu ulang rakaat. Sama kata Imam Al-Qurtubi, bagi beliau itu beliau tidak boleh melakukan, gak mau melakukan. Ya. Walaupun secara fikih boleh. Ya. Tapi ini sedang bicara niat nih. Ia sedang menjadi hamba di dalam sholat sedang membungkuk kepada Tuhannya. Lalu diniatkan ada untuk makhluk lain, bukan murni hanya untuk Allah. Bagi beliau gak berani melakukan itu karena takut gak diterima oleh Allah. Saya dengar tafsiran ini, ya Allah, berarti amalan saya yang mana
Ibarat ya, saya suka kasih contohnya, ibu semua suka susu sapi murni? Suka. Saya campur tai sapinya sesendok mau? Nggak mau. Setengah sendok? Tohoyongken, dikocek lah bu mual katingal. Masih nggak mau juga? Oh berarti kita aja sukanya sama yang murni. Atau apalagi Allah mengurus rezeki kita, layak diibadahi, kita juga diciptakan untuk beribadah, terus kita ibadah dengan ada niatan lain selain Allah. Makanya itu yang membuat Imam Al-Qurtubi nggak berani menyampurkan niat-niat lain. Ya, ya Allah, yang mana ya yang keterima ya? Sedangkan dosa teh pasti kecatat. Ibadah kadang niat nggak lurus, gagal diwai ya Allah, we kepalaan baik ini masih diizinin kita kumpul, ditutupin aib-aibnya. Begitu kadang sesekali dibuka aib kita nggak terima saya dihina sama dia kayak gitu. Padahal kehinaan diri yang asli lebih banyak daripada hinaan yang diucap oleh orang itu. Dan orang itu paling ucap satu yang Allah buka, dasar si Denis banyak ngomong, dia nggak tahu mungkin saya banyak utang, banyak cicilan, banyak lain-lain, nggak tahu. Ya. Kita ngerasa ujian orang itu adalah diri kita yang asli. Luar biasa sih ibu ini mah kumpulnya jadi pengajian, beres pengajian satu berangkat ke pengajian lain, ya. Insya Allah kerjaannya sembahyang mengaji, tapi jangan bikin dia jadi sidul, bukan itu ya. Kita kadang ngerasa ya Allah kemana-mana udah dimintai fatwa, dipanggil kiai, dipanggil ustaz, tangannya dicium dan lain-lain. Lupa bahwa diri kita yang asli, dan Allah tahu kita pernah ngelakuin apa aja ketika sendirian, orang nggak tahu. Nah orang kadang biasanya muji itu jujur alasannya dua, ya. Satu karena Allah tutupin aib kita, dua karena pengen minjem duit. atau ada maunya, ya. Sama fakta ketiga, orang puji itu sebetulnya ketika kita dipuji, yang dipuji bukan kitanya, tapi Allah, ya. Dipuji kamu dermawan, emang uangnya dari siapa? Dari Allah. Kalau kata Allah itu uang di kantong ibu memang harus jadi rezeki bagi hamba Allah yang lain, mau ditahan-tahan saku mahali pasti nyampe ke orang itu, ya, yakin ya. Maka berarti setiap kali kita sedekah, aslinya kan berarti Allah yang sedekah kepada hamba tersebut. Kita cuma dijadiin jalan. Maha baiknya Allah, udah mah Allah yang sedekah, kita cuma jadi jalan. Kita diizinin dapat pahala biar bisa ke surga gara-gara jadi jalan doang. Nebeng jatuhnya kita teh, ya. Tapi gimana kok biar kita bisa dapat nebeng pahala, diizinin dapat pahala? Caranya menghilang. Ngerti maksudnya? Jangan ngaku-ngaku, enggak, ini mah bukan saya. Punten ini ada titipan, enggak, jangan ngaku-ngaku. Ya. Hati-hati, ngebangun masjid 5 tahun bisa hilang gara-gara 5 menit. Luar biasa, ini dulu masjid sepi loh, cuman saya usahain, saya yang bangun, saya gitu. Kenapa harus saya terus ya? Hati-hati ya, gampang tergelincir. Makanya seharusnya topik yang paling sering kita jauhi adalah membicarakan tentang saya. Karena biasanya pakai bumbu, ya, pakai bumbu. Nggak enak soalnya kalau misalkan papasan kita baru pulang dari warung, belum mandi, belum taraweh gitu ya. Tapi yang lainnya baru pulang taraweh, biasa. Bapak habis dari mana? Taraweh di sana ya tadi. Mau jawab emang kata, nggak, saya belum taraweh. Thanks ya, malu. Jadi kadang diain aja. Oh iya, tadi di sana. Jadi bohong, ya, bumbu lagi. Insya Allah. Gara-gara, oh tadi bapak taraweh di sana. Imamnya siapa di sana? Aduh, mana nggak taraweh dah aslinya ya. Makanya kebohongan itu hanya bisa ditutup dengan kebohongan lagi. Ya. Akhirnya asal bunyi kan. Seingat saya kita pernah sholat di situ, nama imamnya misalkan Ustadz Burhan gitu. Ustadz Burhan. Kata yang nanya teh, loh, bukannya Ustadz Burhan lagi umroh? Beliau udah pulang ya? Udah bohong deh, ya. Iya, ternyata pulang lebih cepat. Ini dia WA katanya pulang besok. Aduh. Masya Allah ya. Dah, tenang aja. Ini Ramadan momennya dahsyat, luar biasa. Tapi yuk berpesan kita hidupkan hati ya. Kami berharap besar. Gak apa-apa orang pertama
itu gara-gara patah hati, gara-gara keliling pinjol, gara-gara kalah main judi online, gara-gara kalah main slot, gara-gara dipecat, gara-gara apapun lah ya, terserah. Tapi ketika akhirnya ngaji untuk nyari ketenangan, terus akhirnya rutin ngaji berbulan-bulan, bertahun-tahun, hati udah tenang nih, masalah udah kelar, masalah udah selesai. Yuk, jangan cuma nyampe situ. Sibuk jadi manfaat bagi orang lain. Ya. Kemarin sempat kajian di Bogor dikasih judul tanda orang yang dekat kepada Allah. Tanda orang yang dicintai Allah dan dekat kepada Allah. Maka ketika akhirnya merenungkan tentang itu, membahas nanti tentang itu judulnya. Maka saya ngeliat apa sih persamaan dari semua orang yang udah benar-benar dekat sama Allah, benar-benar udah soleh asli. Maka salah satu persamaan dari mereka semua adalah mereka berupaya keras untuk nggak cuma soleh sendiri, tapi ngajakin orang jadi soleh, jadi kebaikan, jadi rahmat. Ya. Awalnya iya mereka juga gara-gara galau, akhirnya tapi setelah tenang jadi rahmat bagi seluruh alam, ngajakin kebaikan. Sehingga pertanyaan hidupnya nanti berubah dari yang tadinya bertanya apakah aku sudah bahagia, sekarang bertanya menjadi sudah berapa orang yang aku bahagiakan. Keren ya. Kok apa syarat berdakwah? Berarti kan harus jadi manfaat, mesti dakwah, nyebarin kebaikan. Saya mesti hafal berapa juz dulu, saya mesti hafal berapa ribu hadis dulu. Nah, bukan itu semua. Ilmu jelas bagus untuk supaya kita nggak ngalor ngidul. Ya, ada rujukannya semua, ada nasnya, ada dalilnya. Tapi yang lebih krusial dari itu semua, saya izin mengulang ini kisah dari Umar bin Khattab yang masih selalu menjadi motivasi bagi diri ini. Waktu Umar bin Khattab masih jadi Amirul Mukminin, pemimpin tertinggi zaman kita mah presiden lah. Beliau tuh pengen ngangkat gubernur, maka gubernurnya disuruh datang ke rumah. Nyampe ke rumah, gubernurnya ngelihat Umar lagi main sama cucunya. Segagah-gagahnya orang, wibawa-wibawanya orang main sama cucu, sama anak kecil. Kan konyol ya. Situ. Kudinannya mana kudinang gitu aja. Ikut main sama anak kecil, ya. Maka si calon gubernur ngelihat itu teh ilfil, namanya kieu rumah gitu ya. Pakai bahasa Sunda gitu. Ya. Masa Umar yang katanya ditakuti setan ini teh, yang setan aja papasan gak mau, mendingan muter balik. Ini orangnya itu lagi main sama bocah gitu, konyol gitu ya. Maka ngelihat ekspresi itu dipanggil, kamu sini kamu, kenapa muka kamu kayak gitu? Saya dicarekannya, saya panggil. Kan dijawab, ditanya, emang kamu gak punya anak cucu di rumah? Punya lah, ini ada di rumah. Terus kamu gak pernah main kayak gini sama anak cucu, bersenda gurau, ya, berkasih sayang, gak pernah? Tidak pernah sekalipun wahai Amirul Mukminin. Kan harus jaga izzah, jaga wibawa, ya. Maka apa kata Umar di saat itu? Maka pulang kau sana, tidak jadi diangkat menjadi gubernur. Kenapa wahai Amirul Mukminin? Apa salah saya? Kalau dengan darah dagingmu sendiri saja engkau tidak bisa berkasih sayang, bagaimana engkau akan menyayangi umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Semua ya, dakwah, mimpin. Kok saya kan bukan pemimpin? Enggak, kata Nabi di hadis yang lain, kullukum ra'in. Setiap diri dari kalian adalah ra'in, adalah pemimpin. Ya. Entah itu hanya memimpin satu anak, satu kandung, satu anak kandung semata wayang. Entah dia mimpin keluarganya, entah mimpin kantornya, entah dia manajer, entah dia ketua kelas, entah dia admin grup WhatsApp. Ya. Semuanya, ya. Dalam melakukan itu semua pakai kasih sayang beneran, pakai cinta. Mata bu, orang curhat berduaan di kamar, ibu-ibu sama ibu-ibu. Yang satu nangis, ya Allah das kita, ya Allah ini sohib saya dari dulu bareng, sekarang dia nangis sedih. Kita kasih nasihat yang gitu karena sayang sama dia. Biasanya masuk tuh nasihat yang kayak gitu. Daripada mungkin bicara seperti ini, ada kamera, ada yang nonton, ada followers, ada subscriber. Niat salah, tadinya bukan untuk berkasih sayang, harusnya berkasih sayang malah niatan yang lain, bisa jadi malah nggak ketemu. Ya, alhamdulillah. Maka inilah pentingnya. Oke, ilmu tetap jelas pentingnya, tapi pernah nggak ngalamin orang nasihatin pakai ilmu, pakai dalil, tapi nggak pakai kasih sayang? Contoh, lampu merah, gerpanas
Ya, diem di lampu merah, datang orang ke belakang kesenggol spakbornya. Spakbornya doang yang kesenggol, bukan jidatnya. Ya. Maka ketika kesenggol spakbornya, marah dia, balik badan, digebrak motor yang belakang. Hei, sabar dong, innallaha ma'as-sabirin tahu. Waduh, pakai dalil. Benar dalilnya mah Al-Baqarah 153 itu. Tapi coba malah jadi damai masuk ke hati atau malah gelut? Gelut bu, beneran itu dua bapak-bapak. Saya, padahal pakai dalil, pakai ilmu. Nah ilmu itu teh tahu dalil, ya. Insyaallah. Atau misalkan ya nasihatin orang tapi pakai ayat Al-Quran, tapi ngucapnya nggak enak. Misalkan gini, melihat ada orang yang pacaran, ahli neraka, ajib ngomong teh ya. Kata Al-Quran nggak boleh itu, melanggar Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina, dasar tukang zina, kan neraka aja gitu kamu. Kira-kira itu yang dinasihatin pengen berubah atau pengen nonjok? Ya. Ya ilmu ada gitu teh, ngomong teh pakai ilmu, tapi nggak pakai kasih sayang, wah rusak. Ya, mata umat mimpin tapi pakai kasih sayang, masya Allah hidup hatinya benar-benar. Ingat cerita yang Umar dikasih kue sama gubernurnya? Di episode yang lain, gubernurnya sowan, sekalian laporan lah ya, ibarat gubernur lapor ke presiden kan, bawa kue oleh-oleh, dicicip sekali gigit, raos, tapi nggak ngomong Sunda ya umatnya. Enak ini ya, laziz, masya Allah. Enak, karena saking enak ya langsung ditaruh lagi kue. Ditanya, tar dulu, ini kue seenak ini di negeri kamu itu bisa dimakan oleh semua orang, bahkan yang paling gak punya duit sekalipun? Maka dijawab, enggak sih, ini kue mahal nih, menengah ke atas yang sanggup beli. Kata Umar radhiyallahu anhu, di mana unta kamu? Dibungkusin, langsung ditaruh lagi di untanya, suruh bawa pulang. Maka kata gubernur dia teh, ya Allah, ya wahai Amirul Mukminin, daimanan kue gitu ya. Ini teh cuman kue. Maka dijawab oleh Umar, ini jawaban sih gagah banget ya, masya Allah. Ketahuilah, jika engkau menjadi seorang pemimpin, lalu negeri kita kelaparan, harusnya kita yang paling pertama lapar. Dan jika kita sebagai pemimpin dan negeri kita akhirnya makmur, wallahi demi Allah seharusnya kita yang paling terakhir kenyang. Biarin yang lain makan duluan. Maka ya Allah, gimana bisa makmur, bisa tentram? Ya, rakyatnya masih ada yang kelaparan, pejabatnya buncit. Ya, nggak mau. Umar pernah ada satu episode dalam hidupnya, Madinah waktu itu lagi pacaklik, tapi qadarullah bisnis Umar masih jalan, jadi duitnya masih banyak. Ya, tapi beliau akhirnya sampai beberapa bulan hanya meminum minyak zaitun saja sampai tubuhnya menguning. Padahal bisnisnya lancar. Kenapa? Aku takut masyarakat berpikir yang tidak-tidak. Segitu teh halal bagi dirinya, tapi demi menjaga nggak mau rakyatnya kelaparan di beliaunya kenyang, ini ikut minum minyak zaitun. Ya, padahal itu halal bagi dirinya. Segitunya. Ya, nggak ada habisnya ini manusia, masya Allah, kerennya luar biasa ya. Suatu ketika beliau pernah mengambil sebatang ranting, diajak ngobrol rantingnya. Wahai ranting, enaknya jadi kamu. Kata yang mendengar, sahabat yang lain, kenapa jadi ranting enak? Ya iyalah, ranting mah tidak akan dihisab oleh Allah. Sedangkan aku, Umar, setiap perbuatanku akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Ya, bahkan beliau menambahkan, jika sekiranya seluruh umat Muhammad SAW seluruhnya masuk surga kecuali hanya satu orang saja, maka saya yakin pasti saya si satu orang tersebut. Yang ngomong Umar, yang ngomong manusia yang kata Nabi, kalau Nabi itu bukan Nabi terakhir dan akan ada Nabi lagi setelah Umar, maka orangnya pasti Umar. Dan maksudnya kalau ada Nabi lagi terakhir setelah Rasulullah, maka beliau berkata orangnya pasti Umar. Ya. Tapi bisa-bisanya ngerasa seperti itu ya. Hidup hati teh, masya Allah. Ya, makin tinggi keimanan, makin bukti tanda hati itu masih hidup. Salah satunya memang mudah nangis ya. Karena memang terlalu banyak tertawa bukan berarti tertawa itu dosa, tapi kalau terlalu banyak itu mematikan hati. Ya. Tanda hati yang masih bisa menangisi dosa itu tanda hati yang masih hidup. Hati yang masih hidup, tanda hidayah masih bisa masuk. Ya.
maksiat boro-boro nyesel. Di-update gue di status. Malam ini habis dugem di sini nih bro, gitu ya. Itu bilang. Padahal kalau dia nge-update status, nggak ada yang tahu bu orang. Ya.